Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mengunjungi situs cagar budaya yang berasal dari Banten, yaitu Vihara Avalokiteshvara. Mari kita masuk. Vihara Avalokiteshvara, sebuah tempat ibadah Buddha yang terletak di Jalan Tubagus Raya, Banten atau Banten Lama, Kota Serang. Telah menjadi saksi bisu dari berbagai perubahan sejarah dan perjalanan spiritual selama berabad-abad. Vihara ini merupakan salah satu vihara tertua yang berada di Banten dan memiliki sejarah yang kaya serta asal-usulnya yang sangat mengesankan. Vihara ini juga dikenal sebagai Vihara Bon Tekbyo yang memiliki akar yang kuat dalam sejarah penganut agama Buddha di Banten. Didirikan pada abad ke-5 Masehi, selama masa pemerintahan Kerajaan Tarumanegara yang merupakan kerajaan Hindu Buddha yang berkuasa di wilayah ini. Vihara ini menjadi pusat aktivitas keagamaan Buddha. Pada awalnya, vihara ini adalah sebuah kompleks kecil dengan struktur sederhana. Selama berabad-abad, Vihara Avalokiteshvara dipengaruhi oleh budaya Tiongkok yang sangat kuat. Ini terlihat dari bangunan arsitektur dan ornamen dari bangunan vihara. Bangunan pagoda setinggi 5 lantai yang mengesankan adalah salah satu contoh terbaik dari perpaduan arsitektur Tiongkok Indonesia. Atap berlapis dan ukiran kayu yang rumit menjadi khas vihara ini. Vihara Avalokiteshvara ini didirikan oleh putri Tiongkok yang bernama Ong Tion Nio dan beberapa pengikutnya yang mempertahankan agama Buddha pada tahun 1652 di desa Dermayon. Sejarah terciptanya Vihara Avalokiteshvara yang berada di Banten. Pertama-tama, cerita putri Tiongkok Ong Tion Nio adalah salah satu legenda yang paling ikonik yang terkait dengan Vihara Avalokiteshvara ini. Menurut legenda, Ong Tion Nio adalah seorang putri Tiongkok yang datang ke Banten pada zaman dahulu. Ia adalah seorang pemeluk agama Buddha yang tekun dan mengabdikan hidupnya untuk beribadah serta berbakti kepada Buddha Avalokiteshvara. Putri Ong Tion Nio merupakan seorang pedagang. Ia dikatakan telah memberikan sumbangan besar kepada pembangunan dan pemeliharaan Vihara Avalokiteshvara. Dia konon turut serta dalam merancang dan membangun beberapa bagian penting dari vihara ini, termasuk patung Avalokiteshvara yang menjadi objek pemujaan utama di dalam vihara. Kehadirannya di vihara ini menjadi inspirasi bagi banyak praktisi Buddha dan menjadi bagian penting dari sejarah vihara. Menurut legenda Putri Ong Tion Nio, yaitu seorang pedagang yang dulu sering menjelajahi perairan antar pulau dalam rangka bergadang. Awalnya, dia berencana untuk berlayar menuju Surabaya. Namun, ketika sampai di wilayah Banten dan menemui mercusuar yang berdiri di sebelah Kali Kemiri, ia memutuskan untuk kembali pulang, lalu menunggu datangnya angin barat daya yang lebih menguntungkan. Ketika Putri Ong Tion memasuki wilayah Banten, yang pada saat itu diperintah oleh Sultan Syarif Hidayatullah, nasib membawanya pada suatu peristiwa yang mengubah jalannya. Ini menghasilkan pernikahan antara Putri Ong Tion dan Sultan Syarif Hidayatullah. Setelah pernikahan mereka, Putri Ong Tion pindah ke Cirebon, di mana ia bergabung dengan Wali Songo. Dan Sultan Syarif Hidayatullah akhirnya dikenal sebagai Sunan Gunung Jati. Selain itu, sekitar 3.500 anak buah Putri Ong Tion membentuk sebuah komunitas Tionghoa yang menetap dekat Karang Antu yang dikenal dengan nama Kampung Baru. Kemudian terbagilah pengikut mereka menjadi dua agama, yaitu agama Islam dan agama Buddha, yang dapat dibuktikan dengan berdirinya vihara di dekat Masjid Pacinan Tinggi.
Keunikan dari Vihara Avalokitesvara yang berada di Banten tidak hanya terletak pada keindahan arsitektur dan keragaman agama yang diakomodasi di dalamnya, tetapi juga dalam kisah-kisah ajaib yang melingkupnya. Salah satu cerita yang memperlihatkan ketidakbiasaan vihara ini adalah peristiwa tsunami tahun 1883. Pada saat itu, gelombang tsunami yang menghancurkan banyak wilayah tidak memasuki vihara, namun membuatnya menjadi tempat perlindungan bagi mereka yang mencari pertolongan. Air tsunami tinggi hingga setinggi pohon kelapa di luar vihara. Sementara itu, mereka yang berada di dalam vihara selamat dari bahaya. Peristiwa ini dianggap sebagai mukjizat dan menandakan kedalaman makna dan ketakjuban yang terkait dengan vihara ini. Di samping itu, terdapat versi lain mengenai berdirinya Vihara Avalokitesvara Banten yang menyiarkan sejarah yang kaya. Menurut sumber-sumber, vihara ini dibangun selama masa keemasan Kerajaan Banten di bawah pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa. Kehadiran vihara ini dalam kerajaan tersebut mencerminkan pengaruh agama Buddha dalam budaya dan kehidupan masyarakat Banten pada saat itu. Tidak hanya sebagai tempat ibadah Buddha, vihara ini juga memiliki gerbang kelenteng Tridharma yang memperlihatkan keragaman agama dengan indah. Gerbang ini memiliki atap berhias dengan dua naga yang melambangkan Konghucu, Taoisme, dan Buddha, tiga keyakinan yang dilayani oleh vihara ini. Vihara Avalokitesvara ini terbuka untuk umum, memungkinkan siapa saja untuk datang dan merasakan keragaman agama yang ada di dalamnya, mengukir cerita dan pengalaman spiritual mereka sendiri.